Hai semuanya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, namaku Heskiel Dioriko Stinjak, umur 20 tahun yang sedang bekerja di Jepang sebagai seorang pemagang teknis di sebuah pabrik makanan. Konbanwa minasan, watashi wa Heskiel Dioriko Stinjaku to moshimasu. Kieru to yobarete imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kongkai wa ne, kali ini aku akan bakal ceritakan bagaimana sih pengalaman aku sampai ke Jepang dan bagaimana proses aku untuk bisa bekerja di sini. Jadi sebelum itu aku belum sama sekali mengenal yang namanya Jepang. Setelah aku tamat SMK di jurusan TKJ, aku ingin melanjutkan kuliah di pendidikan IT. Tetapi pada saat itu keluarga aku belum mempunyai uang untuk mencukupi kehidupan pendidikan aku. Pada saat itulah adik aku yang nomor 2 bernama Mikael itu mengatakan kepadaku, coba untuk bekerja ke Jepang. Nah, pada saat itu aku nggak tahu emangnya bisa kita sebagai warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena pada saat itu minimnya pengetahuan tentang pekerjaan di luar negeri. Nah, setelah mencari tahu tuh tentang bekerja di Jepang, aku coba daftar di suatu LPK yang ada di kota aku. Dan pada saat itu aku mendaftar, dan setelah aku mengikuti pelajarannya, ternyata LPK-nya itu terlalu bebas dan juga tidak terstrukturnya suatu pembelajaran. Dan pada saat itulah dalam beberapa bulan untuk aku mengambil suatu ujian, aku belajar mandiri beserta dengan teman-teman aku untuk membuat kelompok untuk kami bisa belajar secara terstruktur. Nah, pada saat itu kami mengambil ujian JFT yang dimana itu standar jika kamu untuk pergi ke Jepang sebagai pekerja atau pemagang. Nah, pada saat itulah aku pergi untuk JFT ke kota Medan pada saat itu, dan pertama kalinya aku ujian Jepang dan akhirnya itu lulus dengan proses belajar sekitaran 4 bulan. Dari bulan 6 dan aku mengambil ujian di bulan 11. Nah, setelah pada saat itulah aku mengumpulkan job dan mencari job, dan pada saat itu sangat sulit mencari job untuk yang kriteria aku. Pertama, kenapa? Karena aku orangnya takut ketinggian. Yang kedua, aku ingin bekerja di dalam ruangan pada saat itu. Nah, pekerjaan yang cocok bagi aku pada saat itu adalah sebuah pabrik pengolahan makanan. Dan pada saat itu karena minimnya suatu job pada saat itu, aku jadi sulit mencarinya. Nah, dengan bersantai-santainya aku belajar bahasa Jepang sambil menunggu job mana yang cocok dan mencoba suatu mensetsu, akulah mencoba dengan yang namanya IM Japan pada saat itu. Dan pada saat itu ketika IM Japan aku lulus dengan beberapa tes, tetapi aku gagal untuk tes fisik karena mataku yang minus. Dan 5 bulan berlangsung untuk aku mencari job, ketemulah job di suatu media sosial yang dimiliki oleh di LPK Medan. Dan pada saat itu aku mengambil jobnya dan aku harus untuk wawancara ke kota Jakarta. Dan pada saat itu aku bingung nih, semisal nggak lulus, aku yang di luar kota Jakarta dengan transportasi yang begitu mahal, itu sangat merugikan bagi aku dan juga untuk ekonomi keluargaku. Tetapi pada saat itu keluargaku sangat menginginkan aku untuk bisa sukses di kota tersebut dan meminjam uang di suatu bank. Nah, terjunlah aku ke kota Jakarta bersama temanku yaitu Roni. Nah, pada saat itu kami pergi berdua dengan tidak memikirkan suatu hal waktunya itu adalah gagal, tetapi memikirkan tentang bagaimana kalau kami berhasil. Nah, datanglah kami di kota Jakarta dan kami mengikuti suatu wawancara. Nah, singkatnya ketika wawancara tersebut, saya dan juga teman saya Roni itu lulus di wawancara tersebut. Dengan puji Tuhan, kami mengucap syukur akhirnya kami bisa untuk berangkat ke Jepang dengan tiket keberangkatan itu di bulan 10 di tahun 2025. Nah, pada saat itu kami lolos di bulan 4. Nah, di mana prosesnya masih ada 6 bulan lagi untuk kami pembelajaran bahasa Jepang. Di situ kami dilatih dengan bagaimana proses ke Jepang, dan terbitlah kami di bulan 10 dengan berangkat ke Jepang. Dan datanglah kami di kota Fukuoka, yang dimana kami harus menjalankan satu bulan senta atau 1 bulan training center di kota Jepang sebelum kami melakukan pekerjaan yang ada di Jepangnya. Nah, 1 bulan kami di Fukuoka, terbitlah kami di Okayama dan bekerja di pabrik pengolahan makanan sampai saat ini. Nah, apa sih yang bisa saya ambil dari pengalaman hidup saya? Pertama, rencana dan jalan Tuhan itu berbeda dengan rencana yang telah kita rancang. Dan yang kedua, percayailah suatu niat yang kamu lakukan tanpa memikirkan suatu kegagalan. Karena jika kamu telah memikirkan kegagalan di awal, maka keberhasilan pun akan lenyap di bawah. Nah, buat kamu juga yang ingin proses ke Jepang, gampang kok. Kalau kamu ada niat, kamu berdoa, maka Tuhan akan memberi jalan. Tetapi kalau kamu bersikeras bahwasanya kamu tidak bisa, ya mau apa boleh buat. Karena keberhasilan diri sendiri itu dimulai dari gerbang hati diri sendiri. Jadi buat kamu semangat ya. Gambarimashou.